Di balik hiruk-pikuk Batavia tempo dulu, di antara jerit rakyat kecil yang tertindas, lahirlah sebuah nama yang membuat penjajah gentar. Si Pitung. Ia bukan bangsawan, bukan pula prajurit kerajaan. Ia hanya seorang anak Betawi yang memilih berdiri di sisi rakyat. Meski nyawanya menjadi taruhan, inilah kisah si Pitung. Perampok menurut penjajah, namun pahlawan sejati bagi rakyat Betawi. Si Pitung lahir di Rawabilong, Batavia, di tengah-tengah masa yang penuh kesulitan. Sejak kecil, ia melihat sendiri bagaimana penjajah Belanda dan para tuan tanah merampas tanah, memeras rakyat dengan pajak yang mencekik, dan menghukum siapapun yang berani melawan. Ia menyaksikan penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ayahnya seorang petani sederhana, yang akhirnya tewas karena ketidakadilan yang merajalela. Peristiwa tragis itu menanamkan benih perlawanan di dalam dadanya. Sejak saat itu, amarah dan keberanian tumbuh subur di hati si Pitung. Ia pun bertekad untuk mengubah nasibnya dan nasib kaumnya. Ia belajar mengaji untuk memperkuat imannya, belajar silat untuk mengasah fisiknya, dan memperdalam ilmu kebatinan untuk melindungi dirinya. Namun, semua ilmu itu ia pelajari bukan untuk kesombongan atau gagah-gagahan, melainkan untuk satu tujuan mulia, membela yang lemah dan melawan penindasan. Malam demi malam, ketika kota Batavia terlelap, si Pitung memulai aksinya. Dengan gesit dan senyap, ia menyusup ke rumah mewah para tuan tanah dan pejabat Belanda. Ia merampas harta benda yang mereka kumpulkan dari hasil keringat dan air mata rakyat. Emas, uang, dan barang berharga ia ambil, namun bukan untuk dirinya sendiri. Semua hasil rampasan itu ia bagikan kepada rakyat miskin yang kelaparan, para janda yang kehilangan suami, dan anak-anak yatim piatu. Bagi rakyat, si Pitung adalah malaikat penyelamat. Namanya disebut dalam doa dan harapan mereka. Ia menjadi Robin Hood-nya Batavia. Namun bagi pemerintah kolonial Belanda, ia adalah penjahat berbahaya yang harus segera ditangkap, hidup atau mati. Pasukan Belanda yang dikenal dengan sebutan Company berkali-kali mencoba menyergapnya. Berbagai jebakan dipasang, pengejaran dilakukan, namun si Pitung selalu berhasil lolos. Konon, tubuhnya kebal terhadap peluru. Tembakan dari senapan para serdadu Belanda seakan tak mampu menembus kulitnya. Rakyat percaya, kekebalan itu adalah anugerah dari Tuhan, berkat ilmu dan doa yang selalu ia panjatkan. Namun, seperti kata pepatah, sepandai pendek tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kekalahan si Pitung tidak datang dari medan laga, tapi dari sebuah pengkhianatan. Belanda yang putus asa akhirnya menemukan cara untuk melumpuhkannya. Mereka mencari tahu rahasia kekebalan si Pitung. Hingga suatu hari, rahasia itu terbongkar. Konon, kekebalannya akan hilang jika ia dilempari telur busuk atau ditembak dengan peluru yang terbuat dari emas. Dengan informasi berharga itu, Belanda menyusun rencana licik. Saat si Pitung lengah, sebuah peluru emas melesat dan menembus tubuhnya. Di tanah Batavia yang ia cintai dan bela, darah seorang pahlawan rakyat pun mengalir. Si Pitung gugur, namun semangatnya tidak pernah mati. Ia tewas sebagai martir, sebagai simbol perlawanan yang abadi. Kisah si Pitung mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan tentang kekuatan fisik atau ilmu kebal, melainkan tentang keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Ia memilih jalan yang terjal, melawan ketidakadilan, meski harus kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Ia membuktikan bahwa satu orang, dengan niat tulus dan hati yang berani, dapat menjadi harapan bagi banyak orang, dan menyalakan api perjuangan. Hingga hari ini, nama si Pitung tetap hidup dalam sejarah dan budaya Betawi. Ia dikenang bukan sebagai perampok seperti yang ditulis dalam catatan penjajah, melainkan sebagai pahlawan, sebagai simbol perlawanan, keadilan, dan keberanian rakyat kecil. Karena sejatinya, pahlawan tidak selalu memakai mahkota atau jubah kebesaran. Kadang, ia hanya seorang anak kampung yang bersenjatakan keberanian dan iman. Jika kamu menyukai kisah legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan di kolom komentar, kisah legenda apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya. Karena cerita lama selalu punya makna untuk masa kini. Terima kasih sudah menonton.